Apakah kalian juga sama excitednya kayak aku pada saat ngelihat judul video ini? Ya, itu karena Kim Channel goes to Bandung. Kalian tahu nggak sih, trip ini udah aku rencanain 8 bulan yang lalu dan alhamdulillah hari ini kesampaian. Dan mari ikuti perjalanan seru solo travelku ke kota Bandung. Sendirian, naik bus, tapi itinerary-nya nggak ribet kok. Jadi kemungkinan kalau kalian punya rencana ke Bandung backpackeran atau solo travel, ada baiknya nonton video aku dulu ya, biar sama-sama kita belajar, oke? Kalau kalian mau melakukan solo travel ke kota-kota jauh, yang perlu kalian siapkan itu bukan cuma baju, tas, ransel, ataupun bag, tapi kalian juga harus menyiapkan mental. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang lokal sana, bercengkrama, berbaur, mencicipi makanan lokal sana, dan mencoba banyak hal baru. Dan kesempatan itu patut kita syukuri. Aku memilih naik bus antar kota, antar provinsi karena harganya terjangkau, nyaman, dan aku bisa menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan. By the way, pas busnya ini parkir di depan loket, mereka cuma nungguin aku doang. Ya ampun, maaf banget ya aku terlambat berapa menit ya ini. Belum apa-apa udah kelabakan, Kim. Nggak apa-apa, nggak mepet, nggak seru ya kan? 우리 사랑은 계속해서 yellow. Busnya udah jalan nih. Aku start dari kota Tanjung Enim menuju ke kota Bandung. Estimasinya kira-kira 20 jam perjalanan. Kalau di perjalanan lancar ya, nggak macet ataupun nggak ada yang macem-macem. Aku mau kasih tahu kalian sedikit fasilitas yang kita dapat dengan harga tiket 380.000. Menurutku sofa tempat duduknya empuk dan ada leg rest yang bisa kita atur ketinggiannya, jadi kaki kita tuh bisa nyaman gitu loh, bisa selonjoran. Nah, jarak dari bangku depan sama bangku belakang itu lumayan jauh ya, jadi nggak beradu dengkul gitu. Ada juga bantal dan selimut yang lumayan tebal dan wangi. Ini bisa kita pakai pas malam-malam karena AC-nya dingin banget. Masing-masing penumpang dapat 1 bantal dan 1 selimut. Tiket yang sudah kita pegang nanti kita tukar di loket dan dikasih air putih. Trip menuju Bandung kali ini aku memilih naik bus Sinar Jaya. Kenapa demikian? Ya karena aku lihat-lihat di Instagram atau di sosial media, Sinar Jaya ini salah satu bus favorit kalau mau ke Bandung. Maksudnya ini tuh direct guys, kita tuh nggak akan dioper-oper. Jadi dari Tanjung Enim ke Bandung cuma 1 bus ini aja. Sangat fleksibel dan sangat menghemat waktu. Bisa dibilang kita juga hemat tenaga karena nggak moving gitu kan. Harga tiket bus di nominal Rp380.000. Sudah termasuk 1 kali servis makan di daerah Lampung. So far so good sih. Tentu aja aku milih seat yang di samping jendela. Ini tuh seat favorit aku sih, biar bisa ngegalau. Nggak deh, bercanda. Soalnya kalau dapat window seat tuh aku bisa melihat jalanan, sawah, gunung, bahkan langit yang cerah. Seperti yang aku bilang di awal, jarak dari Tanjung Enim ke Bandung itu lumayan jauh ya, sekitar 20-22 jam perjalanan. Maka dari itu aku harus cari tempat duduk yang spotnya itu menarik, biar nggak bosen gitu loh. Dan tentu saja aku tuh bisa foto-foto pemandangan dan bikin konten. Buat kalian yang masih merasa takut pergi traveling sendirian, it's okay guys, tenang aja. Solo traveling itu menurutku nggak semenakutkan yang kalian bayangin. Justru kita tuh akan merasa lebih bebas, bisa mengikuti langkah kaki kita sendiri dan punya waktu untuk benar-benar mengenal diri kita sendiri juga. Solo travel itu bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi ini adalah langkah awal mengenal diri kita sendiri lebih dalam. By the way guys, karena perjalanan ini tuh lumayan lama, jadi ada baiknya selama di perjalanan kalian itu bawa bekal ya. Bekal apapun terserah sih, bisa snacks atau bahkan makanan berat sekalian. Kalau kalian hanya mengandalkan tiket kupon makan dari busnya ini, kalian pasti akan kelaparan selama di bus. Karena kan kita makan daerah Lampung ya, dan Tanjung Enim ke Lampung itu jauh banget, bisa hampir 12 jam. Atau mungkin kalian sama kayak aku, kebanyakan tidur jadi lupa makan. Laper deh tuh. Berhubung ini tuh udah sore, jadi aku mau makan dulu deh. Kebetulan nih aku bawa bekal. Nasi gorengnya beli di mana, Kim? Kayaknya enak. Beli di mana, Kim? Beli di mana, Kim? Nggak beli dong, hey. Ini aku masak sendiri, aku bikin sendiri. Lagian aneh-aneh banget, siapa yang jual nasi goreng dalam bus? Ada-ada aja deh. Ini aku mau lanjut makan dulu ya. Kalau kameranya dipegangin agak susah guys. Aku mau fokus makan dulu. Aku tahu kalian nonton video ini sambil makan juga kan?
Jadi ya udah deh, sempat makan. Singkat cerita, aku udah sampai di rumah makan siang malam daerah Bandar Jaya, Lampung. Kayaknya ini sekitar jam 11 malam ya kalau nggak salah inget. Konsep makan di sini prasmanan. Bisa ambil lauk, ada nasi, terol dadar, sayur gori atau nangka gulai gitu, dan sambal ijo. Kalau mau menu daging ayam atau daging sapi gitu, nambah harga lagi guys. Aku nggak tahu sih nambah harga berapa. Ini aku memutuskan untuk nggak makan di restoran karena tadi udah makan nasi goreng kan, masih kenyang. Jadi aku memutuskan untuk bungkus aja deh buat makan di kapal. Nah ini dia nih bus yang aku naikin. Bus Sinar Jaya berangkat dari kota Tanjung Enim menuju ke kota Bandung. Ini busnya masih dalam keadaan baik, krunya ramah, nggak ugal-ugalan. Aku juga merasa nyaman dan aman selama berada dalam bus. Fasilitas bus yang lengkap, harga tiket yang terjangkau. Overall Sinar Jaya is good. Sekitar jam 11-an malam, aku udah sampai di area Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ternyata aktivitas pelabuhan di malam hari itu nggak kalah sibuk ya. Aku kira malam tuh bakal sepi, ternyata sama kayak pagi ya, sama-sama rame. Nama kapal yang akan aku tumpangi adalah Batu Mandi Panjang. FYI, kapal ini tuh punya fasilitas yang bagus banget, nanti aku kasih lihat ya. Aku udah turun dari bus dan mau naik ke atas kapalnya untuk mencari keberadaan ruang tunggu penumpang dan juga pengen cari musola dulu sih. Kalian inget kan waktu aku explore Jakarta, nyebrang Selat Sundanya juga malam, dan sekarang mau ke Bandung juga kebagian malam lagi. Aku mau kasih lihat kalian, ini adalah toilet pria yang ada di kapal. Jujur, bersih banget, toiletnya nggak berlumut dan nggak lembab gitu. Lantainya kering dan wangi ya, nggak apek. Di atas juga tadi terdapat exhaust atau pengatur udaranya. Ada gantungan dan juga yang pasti kunci biar aman. Sekarang ayo temenin aku cari keberadaan musola. Di manakah musolanya? Soalnya aku belum sholat isya guys. Aku yakin banget sih kalau musola di kapal itu nggak kalah bersih, nggak kalah rapi ketimbang musola yang ada di daratan. Jadi nggak usah worry lagi ya sholat di musola kapal. Udah ketemu guys. Ternyata musolanya ada di deket ruangan penumpang. Ini adalah tempat wudhunya. Dipisah tuh antara wudhu laki-laki dan perempuan. Musola di kapal ini sangat nyaman sekali. Ruangannya dingin, harum, disediakan sarung dan mukena, sajadah, ruangannya hening, gak berisik, buat kita semakin nyaman untuk beribadah. Udah sholat, udah tenang, sekarang mari kita ke ruangan penumpang. Di ruangan ini disediakan banyak banget bangku atau sofa, tinggal kalian pilih aja sih, duduk di bangku kosong atau sebelahan sama orang lain. Ini udah malam baru makan nasi bungkus dari rumah makan siang malam tadi. Dia ngasih lauknya cuman telur dadar sama sayur nangka dan sambal hijau. Tapi aku cuman pakai kuah nangkanya aja. Kapalnya udah mulai jalan. Ini jam berapa ya? Kayaknya jam setengah 11 malam deh. Kemarin pas aku ke Jakarta kan nyebrang Selat Sunda kan jam 1 malam kan. Sekarang lebih cepet ya. Ke Bandung malah jam 11 nyebrang Selat Sundanya. Sebenarnya di sini tuh ada kafetarianya, ada di lantai atas. Tadi aku sempat ke sana, cuman itu tuh ruangan yang smoking gitu loh, jadi banyak asap di sana. Ya kalau kalian mau ngerokok mungkin di kafetaria di atas. Nanti aku tunjukin kafetaria yang di atas ya. Di kapal itu ada ruangan penumpang yang kayak aku tempatin sekarang. Terus ada ruang lesehan, dia kayak ada kasurnya gitu. Terus dia paling atas itu ada kafetaria. Kapalnya bagus kok. Oh dan juga dia ada VIP room juga. Gak tahu dia tuh bayar berapa ya masuk VIP room.
Sebenarnya aku tuh udah pernah ke Bandung. Kayaknya sekitar tahun 2018 gitu. Itu pun karena ada proyek kampus. Harus ke Bandung. Ya study tour lah. So far so good ya. Mobil bisnya nggak kenapa-kenapa. Di jalan nggak kena macet. Di kapal juga antrinya nggak terlalu lama. Aku mau habisin dulu ini ya. Sebentar. Ini adalah kafetaria yang ada di kapal. Tempatnya lumayan luas dan di sini juga menjual berbagai macam minuman dan makanan. Ada es krim juga tadi aku lihat. Ruangan ini adalah ruangan smoking dan di sini tuh sangat berangin karena ruangan terbuka kan. Ini sekarang kita udah di Pelabuhan Merak ya. Jadi sekarang aku mau kembali lagi ke bis. Let's go, kita cari keberadaan bisnya di mana ya. Ini tips untuk kalian kalau bingung cari bisnya letaknya itu di mana. Mending kalian cari orang yang sebisa sama kalian deh, buntutin deh tuh. Nah itu, aku ngeliat orang yang sebisa sama aku mau buntutin dia aja. Biar kita nggak nyasar. Akhirnya aku sudah tiba di kota Bandung. Begitu bus ini memasuki area kota Bandung, aku mulai merasakan sedikit perbedaan. Suasananya mulai berubah. Gedung-gedung udah mulai kelihatan. Aktivitas warga lokalnya juga seru banget kalau dilihat-lihat. Udara juga kerasa lebih sejuk dan aroma khas kota ini mulai menyapa dari balik kaca jendela. Aku turun di Terminal Louis Panjang, tapi perjalanannya belum berakhir di sini. Aku masih punya cerita yang harus aku sampaikan ke kalian. Kalian masih mau denger kan? Aku pikir aku tuh nyasar. Ternyata memang Terminal Louis Panjang itu udah pindah dari lokasi lama ke lokasi yang sekarang ini, yang terbaru. Tadi aku naik bus diturunin di terminal yang lama. Dan untuk menuju ke terminal baru yang ini, jalan kaki aja kurang lebih 200 meter. Untuk langkah selanjutnya, aku kan mau ke alun-alun Bandung ya. Dari Terminal Louis Panjang ini mau ke alun-alun Bandung itu banyak option sebenarnya. Bisa naik ojol atau naik taksi burung. Bisa juga kalau kalian mau yang murah-murah naik public transport kayak yang aku lakuin sekarang. Ini aku lagi nunggu Metro Jabar Trans. Untuk ke alun-alun Bandung kita bisa naik koridor 4. Nanti aku stopnya itu di halte Dalam Kaum namanya ya. FYI di sini juga banyak orang-orang lokal yang naik bus Metro Jabar Trans ini karena murah. Dan ini adalah bus Metro Jabar Trans. Aku sempet bingung, mereka ganti-ganti nama mulu. Ada yang bilang Metro Trans Jabar, ada yang bilang Trans Metro Pasundan, ada yang bilang Trans Metro Bandung. Ternyata aku ganti option guys. Aku bukan naik Metro Jabar Trans, tapi naik Damri. Karena tadi aku sempet nanya ke petugasnya, kalau mau yang paling deket ke alun-alun itu mending naik Damri aja katanya. Yang jelas kalau kalian stopnya di Terminal Louis Panjang dan mau ke alun-alun Bandung, mending naik Damri. Itu kata penduduk lokal di sini. Aku berusaha percaya aja ya, karena kan mereka penduduk lokal, mereka lebih paham daripada aku. Dan untuk harga tiketnya ini tuh 8.000. Dan ini kalau naik Damri masih bisa pakai duit cash. Beda kalau Metro Jabar Trans tadi yang nggak bisa lagi cash. Jadi pilihan kalian masing-masing sih. Oh, satu lagi yang aku mau sampaikan. Kalau naik mobil Damri ini ukuran mobilnya lebih besar daripada mobil yang Metro Jabar Trans tadi. Begitu kakiku menginjakan tanah di kota ini, rasanya tuh kayak mimpi yang jadi kenyataan. Udara sejuk langsung menyambut hangat. Sejuk, tapi penuh dengan semangat. Di sepanjang jalan, mata ini dimanjakan oleh pemandangan gedung-gedung unik, pohonan rindang, dan senyum yang ramah dari orang-orang Bandung. Jujur-jujuran aja nih, jantungku berdebar banget, penuh antusias. Aku gak sabar untuk menjelajahi setiap sudut kota ini. Mulai dari kuliner legendaris, jalan-jalan ikonik, dan segala macam hal menarik yang disuguhkan oleh kota ini. Sepanjang jalan aku cuman bisa bilang, wah,
Ini dia Bandung yang dari dulu pengen aku datengin. Lihat suasananya, jalanannya, orang-orangnya, semuanya itu bikin aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini baru awal emang, tapi aku udah bisa ngerasain. Kayaknya trip kali ini bakal penuh cerita seru, makanan enak, dan tempat-tempat keren buat dijelajahi. Asli udah gak sabar banget. Kalian masih stay nonton videoku sampai di detik ini. Makasih banyak ya. Di trip kali ini lumayan panjang ya durasinya. Kita sambung vlognya di minggu depan ya. Minggu depan aku akan menjelajahi kuliner enak di Bandung. Maka dari itu aku mohon dukungan kalian dengan cara subscribe dan like video ini. Soalnya masih ada 14 konten lagi yang harus aku upload spesial episode Bandung.